Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Trisaputra dengan NIM B1A125047 dari kelas A mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Topik ini sangat penting karena dalam hubungan internasional sering terjadi berbagai peristiwa hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menentukan negara mana yang berwenang mengatur, mengadili, dan menegakkan hukum terhadap suatu peristiwa. Secara sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kewenangan suatu negara untuk menjalankan fungsi hukumnya terhadap orang, benda, maupun peristiwa tertentu. Yurisdiksi merupakan konsekuensi langsung dari kedaulatan negara. Setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur wilayah dan penduduknya tanpa campur tangan negara lain. Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara mencakup 3 aspek utama. Pertama adalah jurisdiction to prescribe, yaitu kewenangan negara untuk membuat atau menetapkan peraturan hukum. Kedua adalah jurisdiction to adjudicate, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Ketiga adalah jurisdiction to enforce, yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang telah dibuat. Ketiga bentuk yurisdiksi ini saling berkaitan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip yurisdiksi negara untuk menentukan kapan suatu negara dapat menggunakan yurisdiksinya. Hukum internasional mengenal beberapa prinsip dasar. 1. Prinsip teritorial. Prinsip teritorial merupakan prinsip yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam hukum internasional. Menurut prinsip ini, negara memiliki kewenangan penuh terhadap segala peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya. Wilayah negara meliputi daratan, perairan, laut teritorial, dan ruang udara di atasnya. Oleh karena itu, siapapun yang berada di wilayah negara tersebut, baik warga negara maupun warga negara asing, pada dasarnya tunduk pada hukum negara tersebut. Prinsip teritorial dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, prinsip teritorial subjektif, memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili perbuatan yang dimulai di wilayahnya meskipun akibatnya terjadi di negara lain. Sedangkan prinsip teritorial objektif memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya apabila akibat perbuatan tersebut dirasakan di wilayah negara tersebut. Contohnya adalah tindak kejahatan cyber yang dilakukan dari luar negeri tetapi merugikan masyarakat di suatu negara. Yang kedua, prinsip nasionalitas aktif. Prinsip nasionalitas aktif didasarkan pada hubungan kewarganegaraan antara individu dan negara. Menurut prinsip ini, suatu negara dapat menerapkan hukumnya terhadap warga negaranya meskipun mereka berada di luar negeri. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara negara dan warga negara tidak berakhir ketika seseorang meninggalkan wilayah negaranya. Sebagai contoh, apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana tertentu di luar negeri, Indonesia dalam kondisi tertentu dapat tetap menerapkan hukum nasional terhadap orang tersebut. Yang ketiga, prinsip nasionalitas pasif. Prinsip nasionalitas pasif berfokus pada status korban. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat mengadili pelaku kejahatan apabila korban dari kejahatan tersebut merupakan warga negaranya, meskipun tindak pidana terjadi di luar wilayah negara.
Prinsip ini berkembang karena meningkatnya kebutuhan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Selanjutnya yang keempat, prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan atau protective principle memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili tindakan yang mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya. Perbuatan tersebut dapat terjadi di luar wilayah negara dan dilakukan oleh orang asing sekalipun. Contohnya adalah pemalsuan mata uang, penyelundupan dokumen rahasia negara, tindakan spionase, atau berbagai aktivitas yang dapat mengancam keamanan nasional. Melalui prinsip ini, negara berupaya menjaga eksistensi dan stabilitasnya dari ancaman yang berasal dari luar wilayahnya. Yang selanjutnya, prinsip universal. Prinsip universal merupakan salah satu prinsip yang paling menarik dalam hukum internasional. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki hak untuk mengadili pelaku kejahatan tertentu tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa kejahatan tertentu merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, sehingga semua negara memiliki kepentingan untuk menindaknya. Kejahatan yang termasuk dalam prinsip universal antara lain genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan pembajakan di laut lepas. Melalui prinsip ini, pelaku kejahatan internasional tidak dapat dengan mudah menghindari proses hukum hanya dengan berpindah ke negara lain. Pembatasan yurisdiksi negara. Meskipun negara memiliki kewenangan yang luas, pelaksanaan yurisdiksi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Hukum internasional mengenal berbagai pembatasan yang bertujuan menjaga hubungan baik antar negara. Salah satu pembatasan yang paling dikenal adalah imunitas diplomatik. Pejabat diplomatik asing tidak dapat dituntut oleh pengadilan negara penerima selama menjalankan tugas diplomatiknya. Ketentuan ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Selain diplomat, kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat tinggi negara tertentu juga memperoleh bentuk perlindungan hukum berupa imunitas dalam kondisi tertentu. Pembatasan lain adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Negara tidak boleh menegakkan hukumnya di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Kerjasama antar negara dalam pelaksanaan yurisdiksi. Dalam era globalisasi, banyak kejahatan bersifat lintas negara. Oleh karena itu, pelaksanaan yurisdiksi sering memerlukan kerjasama internasional. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah ekstradisi, yaitu penyerahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dari satu negara kepada negara yang berwenang mengadilinya. Selain ekstradisi, terdapat pula mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik yang memungkinkan negara saling membantu dalam proses penyidikan, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum. Kerjasama ini menjadi semakin penting dalam menghadapi kejahatan modern seperti terorisme, perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi negara merupakan kewenangan hukum yang dimiliki negara sebagai perwujudan kedaulatannya. Yurisdiksi dapat didasarkan pada prinsip teritorial, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, perlindungan, dan universal. Meskipun demikian,
pelaksanaan yurisdiksi harus tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional, menghormati kedaulatan negara lain, serta mematuhi aturan mengenai imunitas dan kerjasama internasional. Dengan adanya pengaturan yurisdiksi yang jelas, hubungan antar negara dapat berjalan lebih tertib, sengketa dapat diminimalkan, dan penegakan hukum internasional dapat dilakukan secara lebih efektif. Sekian pemaparan mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.